Selamat pagi dan Ibu yang kegiatan sosialisasi sharing session IFAS Fest 2022. Tentunya acara akan segera kami mulai. Untuk itu Bapak dan Ibu yang telah melakukan registrasi dan prosedur cek suhu harap menempati posisi yang telah disediakan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu yang telah hadir. Untuk Anda yang telah melakukan antigen, kami persilahkan untuk bisa memasuki area ballroom dan bisa menempati tempat duduk yang kami sediakan. Untuk acara sosialisasi dan sharing session IFAS Fest 2022 pada pagi hari ini tentunya telah mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dan perlu kami informasikan bahwa acara akan kami mulai sesaat lagi. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri dan mengambil sikap sempurna. Good. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sudah ada yang menjawab di sini dan juga yang sudah tergabung secara online. Baik, ini biar lebih semangat lagi pada pagi hari ini, biar nggak kerasa dinginnya. Coba saya mau dengar suaranya. Semangat pagi! Mantap, boleh tepuk tangan dulu dong dimanapun Anda berada. Wah, terima kasih. Ini suara siapa nih ya yang dari online? Selamat pagi. Oh iya, oke, pagi. Bandung gabung. Pagi, Bu. Baik, pagi. Baik, kali ini saya minta waktunya sebentar karena kali ini kita akan memulai acara kali ini. Jadi sekali lagi untuk seluruh peserta yang tergabung secara online, boleh di-mute terlebih dahulu Bapak dan Ibu, mohon maaf, mohon izin. Tapi jangan lupa untuk dinyalakan selalu kameranya. Baik, tentunya kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bersama saya Di Lestari, tapi boleh panggil saya Pevita Pierce. Gimana? Boleh?
Gak ada yang keberatan nggak? Suaranya hilang. Bercanda. Baik, tentunya kali ini saya akan menjadi MC Anda pada hari ini dan saya ucapkan selamat datang di acara sosialisasi dan sharing session IFAS Fest 2022. Boleh kita berikan tepuk tangan kembali dong. Mantap sekali. Tentunya hari ini kita harus semangat banget untuk acara yang sangat spektakuler dan juga sangat istimewa. Baik, tentunya Bapak dan Ibu, sekedar informasi bahwa di mana acara ini merupakan sebuah annual event festival dari Ditjen SDPPI yang tentunya diperuntukkan untuk mencari potensi-potensi baru. Nah, tentunya yang gigih berinovasi dan juga mewujudkan menjadi program yang nyata. Tentunya sekali lagi untuk Anda yang tergabung kali ini via online, kami mohon izin untuk bisa di-mute terlebih dahulu audionya, tapi tetap kameranya dinyalakan. Baik, sebelum acara dimulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ismail MT selaku Direktur Jenderal SDPPI atau yang mewakili, boleh kita berikan aplaus. Terima kasih. Tentunya kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sabirin Mohtar SEMM selaku PLT Sesditjen SDPPI, boleh kita berikan aplaus. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik, tentunya kepada para eselon 2, Kepala UPT, serta hadirin dan juga peserta yang tentunya bergabung melalui Zoom, sosialisasi dan sharing session IFAS Fest 2022. Kami sekali lagi mengucapkan selamat datang. Terima kasih untuk meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, tentunya kita semua juga sudah dapat memahami betapa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak kurang lebih 2 tahun ini ya, sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan. Semua pelaku usaha hingga pekerja kreatif harus berupaya tentunya untuk survive atau bertahan, tentunya di tengah pembatasan kegiatan dan juga mobilitas selama pandemi. Nah, kreativitas, inovasi, serta terobosan-terobosan baru mengalami kendala dalam pengimplementasiannya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan hadirin sekalian, IFAS Fest adalah jawaban yang tepat untuk mewujudkan gairah kreativitas para pesertanya. Tentunya dengan mengusung tema Revive and Recover, yakni kebangkitan pasca dan juga pemulihan di masa depan. SDPPI bersinergi dengan Kominfo dalam membuat suatu wadah untuk mengakomodasi dan juga memfasilitasi kaum milenial. Tentunya yang berjiwa kreatif dan juga inovatif untuk mendirikan usaha seperti startup dan juga tentunya program-program edukatif ataupun teknologi dan masih banyak lagi tentunya di ajang IFAS Fest kali ini. Dan selain itu Bapak dan Ibu, melalui website yang akan di-launching segera hari ini, tentunya para peserta sudah bisa mengakses segala informasi terkait tentang IFAS Fest sekaligus mendaftarkan diri Anda tentunya secepat-cepatnya kali ini. Silahkan di IFAS Fest 2022 dan jangan lewatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Baik, tentunya Bapak dan Ibu, acara pada pagi hari ini juga tidak akan terwujud tanpa adanya panitia dan juga tim yang bergerak di baliknya. Untuk itu, kami persilahkan pada pagi hari ini kepada yang terhormat Bapak Sabirin Mohtar selaku PLT Sesditjen SDPPI sebagai Ketua Penyelenggara untuk menyampaikan sambutannya. Boleh kita berikan aplaus, kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dirjen atau teman-teman atau rekan-rekan eselon 2 atau para direktur, dan khususnya rekan-rekan semuanya baik yang hadir online maupun yang offline pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat
ridho juanya lah kita pada pagi hari ini dapat hadir baik secara online maupun offline terhadap sosialisasi dan sharing session IPAS PES 2022. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, acara IPAS PES ini sudah tahun kelima, dan tahun kelima sekaligus ini hadiah ulang tahun yang terindah buat Pak Aryo ya, kebetulan kemarin ulang tahun nih. Mudahan banyak prestasi atau ide-ide baru nanti yang dihasilkan dari acara ini sebagai kadonya Mas Aryo. Dan kita ketahui bahwa pada tahun 2020 kemarin acara ini juga diselenggarakan, namun kita selenggarakan secara online. Dan 2021 juga kita adakan ada online, ada offline-nya juga hybrid, dan harapan kami 2022 ini mudahan kita bisa sebagaimana pagi hari ini kita buka sekaligus sampai di penghujung atau nanti di akhir acara bisa kita hadir secara offline. Mengulangi kesuksesan IPAS PES tahun sebelumnya, kali ini ada 3 kategori yang diusung untuk acara ini. Mungkin yang pertama yang terkait dengan SDPP, yang terkait dengan ide, dan yang terkait dengan ide innovation atau data challenging. Karena harapan kami untuk inovasi yang muncul dari teman-teman untuk peningkatan kinerja atau organisasi baik di UPT maupun di SDPPI secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui, memang data di kita ini berpulau-pulau, masih mudahan dengan adanya SDPPID ini teman-teman dapat menghasilkan benar-benar yang yang terkait dengan data ini bisa kita ambil atau untuk pimpinan bisa untuk pengambilan keputusan. Karena kita selama ini selalu masalah data yang masih terpulau-pulau. Terus yang kedua juga temanya yang terkait dengan yang kreator baik foto maupun video, dan yang tak kalah pentingnya terkait dengan desain seragam. Ini yang tema terbaru ini. Untuk adu kreativitas dalam menciptakan karya seni yang bergengsi untuk lebih mengenal fungsi dari strategi SDPPI. Jadi harapan saya mudahan nanti video atau foto atau apapun ini yang terkait dengan kreator ini mudah-mudahan benar-benar ada hal baru lah dirasakan. Syukur-syukur ini bisa dipakai untuk branding nanti SDPPI. Kalau setiap ada pameran mungkin produk-produk yang dihasilkan dari festival ini bisa kita jual nanti baik di lingkungan Kominfo maupun di eksternal Kominfo. Yang terakhir mungkin yang terkait dengan kategori yang ketiga yang terkait dengan Choice Award, ini yang terkait dengan administrasi terbaik, penanganan gangguan terbaik, penindakan hukum terbaik, dan pelayanan publik atau MOTS yang terbaik. Penghargaan atas kinerja yang dilakukan oleh UPT. 3 kategori ini. Untuk itu dengan dimulainya acara sosialisasi session IPAS PES tahun 2020 ini, saya harapkan teman-teman semuanya berkontribusi langsung dari awal hingga akhir acara. Saya juga mengapresiasi kepada teman-teman yang telah bergabung baik secara offline maupun online pada acara hari ini. Mari kita sama-sama ingatkan ke sesama pegawai untuk turun langsung dalam memeriahkan acara dimulai dari sosialisasi ini hingga acara puncak nanti. IPAS PES ini merupakan embrio lahirnya talenta terbaik SDPPI. Untuk jangan berhenti di sini, dan teman-teman harus mengasah dan meningkatkan kompetensi untuk dapat bersaing di level kompetensi yang lebih tinggi, misalnya pegawai teladan Kominfo, anugerah SN Menpan RB, dan saya optimis ini bisa ditelurkan dari IPAS PES ini, dan ini sudah terbukti hasilnya. Kita juga ada beberapa yang sudah mendapat penghargaan lulusan terbaik di Kominfo maupun di Menpan.
Kepada teman-teman yang akan menjadi pemenang nantinya, saya selalu ingatkan kepada panitia untuk diberi apresiasi yang terbaik dari yang sebelumnya. Harapan kami ini, dan mudah-mudahan apapun yang dihasilkan juga ini benar-benar dapat diimplementasi dan benar-benar di sistem harapan kami yang selama ini yang pernah ditelurkan di IPASPES sebelumnya, mudahan tetap dipelihara, dan mudahan nanti teman-teman dari panitia juga memberikan apresiasi ya, yang mana yang tetap digunakan prestasi-prestasi yang sudah ditelurkan dari IPASPES. Demikian mungkin sambutan dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi dan sharing session IPASPES 2022 secara resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi, tentunya resmi dibuka untuk IPASPES 2022, dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Sabirin Mohtar selaku PLT Sesditjen SD PPI sebagai Ketua Penyelenggara. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Baik, tentunya Bapak dan Ibu berbicara mengenai perjuangan nih. Nah, ibarat benang sutra yang dihasilkan dari ulat sutra. Berawal dari kupu-kupu yang bertelur dan menetas dan menjadi ulat sutra. Setelah dewasa, ulat sutra akan membuat sarang kepompong hingga terbentuklah pupa dalam kepompong yang dinamakan, ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya, oke. Yang dinamakan kokon. Kokon inilah yang merupakan bahan baku untuk benang sutra. Melalui berbagai proses yang panjang, benang sutra yang indah ini akan terpintal dan kita kenal sebagai kain sutra yang indah dan bernilai rupiah yang sangat tinggi. Sama halnya seperti cita-cita mulia SD PPI Bapak dan Ibu. Dan tentunya Kominfo yang ingin membangkitkan dan memulihkan keadaan pasca pandemi. Perjuangan dan semangat adalah kunci utama agar segala aspek kembali pulih di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita semua tahu Bapak dan Ibu bahwa hal ini tidak mudah. Namun kita jangan pernah menyerah untuk terus berusaha bangkit dari segala keterbatasan yang kita alami. Nah, kali ini berikut kita punya tayangan tentang perjalanan IPASPES hingga dapat terlaksananya acara sosialisasi dan juga sharing session IPASPES 2022 pada pagi hari ini. Untuk itu boleh kita berikan aplaus, kita sambut Mas Aryo Pamuragung selaku Ketua Tim Perencanaan Program dan Pelaporan untuk menyampaikan perjalanan IPASPES. Boleh kita berikan aplaus, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Kita cek dulu semangatnya. Yang di Zoom juga, yang di YouTube juga, kita semangat pagi dulu ya. Semangat pagi! Pagi! Tepuk tangan buat kita semua. Oke, teman-teman semua, para pejabat yang menyaksikan, terima kasih sudah hadir. Ini adalah IPASPES yang tahun kelima. Tahun kelima itu sudah masuk SD, oh belum? Oke, di tahun kelima ini ada 3 hal yang penting. Pertama, kita mengganti logo IPASPES. Kenapa diganti? Karena kita akan membuat suasana baru. Kita akan membuat kesannya ini, kita lihat di belakang ini lebih serius tapi visual baru.
Dan yang penting adalah logo, tema kita adalah revive and recover. Revive itu kita bangkit, dan recover kita pemulihan pasca pandemi ini. Jadi ayo teman-teman semua, teman-teman SBPI, mari kita bangkit dan mari kita pulihkan kembali kinerja kita, semangat kita di masa yang baru ini. Kemudian yang kedua, kita ada kita lihat kalau yang di Zoom kelihatan ya, ada ini simbol. Nah, simbol-simbol ini kita lihat, bisa kelihatan nggak yang di Zoom? Belum kelihatan ya? Oke, pertama adalah bumi. Bumi itu adalah unsur pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah panah ke atas. Nah ini, panah ke atas. Panah ke atas adalah kita harus selalu upgrade diri. Jangan pernah puas, selalu haus akan hal baru, inovasi. Yang ketiga adalah petir. Mana petir? Di sana. Kalau yang di Zoom ketutupan ya malah ya. Oke. Itu adalah petir karena di situ adalah semangat. Kita selalu ada spark semangat itu. Dan jangan lupa itu adalah frekuensi itu ada di sana. Ada yang tahu berapa frekuensinya petir? Nggak ada yang tahu ya. Nanti ada kuis ya. Silahkan di googling dulu. Kemudian yang terakhir adalah suatu gigi roda, itu kerjasama. SDPP dari Sabang sampai Merauke, kalau gearnya tidak kuat itu akan rompal ini kalau mesin. Jadi kita harus selalu kerjasama, harus selalu bersinergi dari Sabang sampai Merauke untuk mencapai satu tujuan yang sama. Oke, itu simbol dari keempat tadi, simbol yang tadi, unsur tadi, dan intinya adalah kita akan bangkit dari situasi pandemi ini dan terus berinovasi lebih baik ke depannya. Oke, kita lihat kaleidoskop sudah tadi ya. Oke, kemudian yang ketiga ini akan tampil adalah hal yang baru, belum pernah ada di IFASP sebelumnya, adalah website. Boleh di show website kita yang baru? Silakan. Oke ya, jadi kita punya website 360 derajat. Di sini teman-teman bisa mengakses media informasi. Ini, oke, silakan di show. Oke, ini adalah pulau SDPI. Nah ini ya 360 derajat. Kita lihat di sini ada media informasi, ada lobbynya. Kemudian kita juga ada foto. Nah ini. Di sini teman-teman bisa melihat galeri pemenang dari sebelumnya, dari 2018 sampai sekarang. Kemudian kita juga ada games, formulir. Teman-teman dan ketentuan silahkan dicek di sana. Jadi baru hal yang baru dari FASP sebelumnya. Depan bisa akan lebih meriah lagi. Terakhir dari kami, tentunya terima kasih pada Bapak pimpinan kita, SES, dan seluruh KUPT dan seluruh pejabat eselon 1 atas berlangsung acara ini. Dengan IFASP ini akan hadir refreshment yang dapat mengasah kompetisi teman-teman yang saya sangat banyak sekali berlian, dan harapan saya berlian itu akan muncul di IFASP 2022. Dengan ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, happy sweet 17 ya Mas Aryo. Mudah-mudahan banyak berkah berlimpah, panjang umur diaminkan dong. Mudah-mudahan banyak berkah berlimpah, panjang umur, bahagia selalu, dijauhkan dari semua mara bahaya. Dan sukses IFASP 2022-nya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi silakan untuk Anda semua calon peserta langsung saja tadi ingin tahu seperti apa. Nanti pun saya akan kasih tahu lagi untuk syarat ketentuan yang berlakunya ya. Oke, baiklah, tentunya kali ini saya akan langsung mengajak ke acara yang paling utama. Ini adalah saatnya kita memasuki sesi workshop yang bertema inovasi dan strategi branding. Tentunya sesi ini berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan.
Dan kali ini juga sudah ada Mas Faiz Gifari selaku CEO dari Belajar Lagi. Baik, tentunya Belajar Lagi ini adalah sebuah platform pembelajaran online yang mengedepankan kualitas. Dan kami mengajarkan skills masa depan mulai dari digital marketing, UI, UX, desain, dan lain-lain. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, please welcome Mas Faiz Gifari. Kami persilahkan. Pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Sabiri, Pak Aryo, dan pejabat SD PPI sekalian. Perkenalkan saya Faiz Gifari. Di sini diberi sharing session pagi hari ini. Saya mungkin dulu ya, cek. Oke. Oke nggak? Tes, oke. Sharing session tentang strategi membangun sinergi dan kolaborasi seperti materi yang diajukan. Tapi sebelum itu saya pengen tes dulu nih jargonnya tadi ya dari Pak Aryo. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan di sini modelnya adalah sharing. Jadi saya akan bercerita pengalaman saya membangun kolaborasi. Kemudian nanti kita akan ada game, Bapak Ibu, game sekitar 10 menit. Dan terakhir saya akan memberikan framework dan konsep gitu. Oke, saya bisa next slide. Oke, ini sedikit intro dari saya. Tadi udah diperkenalkan. Saya sekarang full time di Belajar Lagi, sebuah startup di bidang pendidikan. Tapi yang ingin saya bahas sebenarnya bagian bawah nih Bapak Ibu, tentang kegiatan-kegiatan sosial. Gitu. Jadi ada satu kegiatan, next slide, namanya Warga Bantu Warga. Ini kami buat waktu masa COVID kemarin. Dan ini benar-benar mengajarkan saya tentang arti kolaborasi. Jadi saya akan mulai dari, oke, silahkan next slide. Next slide. Oke, jadi kalau kita tarik mundur ke tahun lalu, di puncak gelombang Delta ya, kita melihat waktu itu kasus harian COVID mencapai 60.000 per hari gitu. Dan saat ini terjadi, next slide, kita melihat di Twitter ya bahwa banyak warga yang membutuhkan informasi terkait oksigen, rumah sakit, ambulans dan segala macamnya gitu ya terkait COVID-19 di next slide gitu. Ini data yang kami ambil dari Twitter waktu itu. Ramai sekali di Twitter. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dapat broadcast WA. Oh saya butuh plasma darah gitu ya. Oh saya butuh info oksigen gitu. Ini banyak sekali di Twitter. Tapi saat itu sayangnya belum ada satu kanal informasi terpusat. Jadi orang mencari informasi masih bingung. Oh carinya baiknya tanya teman via WhatsApp, via apa gitu ya. Kebingungan kita waktu itu. Jadi next slide, kita bisa melihat ini masif banget gitu ya. Nah oleh karena itu kami terpikir, next slide ya, bagaimana jika kita bisa membuat sebuah wadah kolaborasi dari warga untuk warga. Kuncinya kayak kolaborasi dari warga untuk warga, di mana kita bisa mengumpulkan informasi terkait COVID-19, mulai dari oksigen, rumah sakit, plasma darah, dan seterusnya. Informasi ini bisa menyelamatkan banyak nyawa gitu ya. Tapi bagaimana memulai kolaborasi ini kan ya. Jadi langkah paling berat adalah memulainya kan. Kalau kita mau membuat sebuah kolaborasi atau sebuah inovasi ya seperti iFest hari ini kan judulnya adalah inovasi ya Pak ya. Bagaimana kita memulai sebuah inovasi gitu ya. Menurut saya kita mulai dari langkah paling kecil yang terjangkau dari kita gitu. Jadi next step, next slide. Kita mencoba dari hal yang paling simpel ya. Ini kita bikin web sederhana banget ya, bikinnya mungkin 1 jam karena saya sendiri yang bikin untuk mengumpulkan informasi tentang layanan vaksin gitu. Karena saat itu belum ada satu tempat terintegrasi nih buat mencari informasi terkait vaksin gitu. Jadi kita kumpulkan di satu website, ini diupload oleh warga gitu dan warga bisa cari tahu oh kalau mau vaksin bisa di mana gitu ya.
Dan ini cukup ramai, kita dapat sekitar 3.000 submission ya, in kayak 3 hari itu. Nah ternyata ini cukup oke, jadi next stepnya apa? Next stepnya, next slide, kita coba bikin informasi terkait oksigen. Karena ini masalah utama waktu itu, kekurangan oksigen. Kita bikin website sekarang masih nyala, oksigen.cart.co. Ini untuk mengumpulkan informasi tentang pembelian dan pembelian tabung oksigen dan isi ulang gitu. Ini kita bikin online dan ini ternyata lebih rame lagi, super masif. Di Twitter waktu itu likes-nya hampir 20.000 gitu ya, engagement-nya sekitar 3 juta gitu ya. Dan ini warga menyumbangkan informasi. Jadi oh ternyata orang di Bandung, orang di Kalimantan, mereka memberikan informasi, oh bisa beli tabung oksigen di sini. Dan ini sangat-sangat kolaboratif gitu ya. Lalu next step-nya, nah what if kita bikin nggak cuma buat vaksin atau nggak cuma buat oksigen, bikin untuk semua informasi yang related tentang COVID-19. Oke, jadi di next slide kami bikin yang namanya COVID. Di sini ada informasi terkait hotline rumah sakit, layanan swab test, vaksinasi, ambulans, bahkan waktu itu ada isolasi mandiri, isoman, donor plasma gitu. Ini semua di satu platform gitu dan ini juga bikinnya cukup cepat 3 jam gitu. Kita launching rame, next slide, launching di Mata Najwa, Kick Andy, TV. Nah ini jadi kayak langkah awalnya waktu itu di Mata Najwa. Nah di Mata Najwa kita ketemu nih sama organisasi lain yang udah lebih mature, namanya Warga Bantu Warga. Warga Bantu Warga konsepnya sama, mengumpulkan informasi, tapi mereka masih awal banget, mereka masih pakai Google Docs dibikin online gitu. Tapi, nah di sini nih turning point-nya, apakah saya bikin urun daya ini sendiri atau kolaborasi sama Warga Bantu Warga yang timnya ada tapi produknya masih awal banget gitu. Nah di sini saya memilih untuk kolaborasi, yuk kita kolaborasi bareng bikin Warga Bantu Warga. Jadi next slide. Oh ini sebelumnya ada kayak intermezzo ya. Jadi first mantra kalau mau bikin sebuah inovasi apapun, be problem oriented, start with the problem space, not the solution space. Karena sering kali terjadi nih ke orang-orang pinter, engineer, mereka fokusnya ke solusi apa ya yang bisa aku bikin gitu ya. Akhirnya mereka pakai teknologi terbaru, blockchain, AI, metaverse mungkin yang sekarang lagi tren. Tapi itu nggak solving the problem gitu ya. Nah menurut saya identify dulu problemnya ini apa gitu, baru cara untuk solve-nya apa. Kalau solve-nya dengan hal yang simple, misalnya dengan tools sederhana seperti saya tadi, ya pakai itu silahkan. Kalau dengan grup WA jadi silahkan, tapi untuk solve the problem itu dulu. Jadi bukan fokus ke solusi atau teknologinya, tapi problemnya dulu apa, teknologinya langkah kedua. Lalu setelah itu next slide-nya, kita mulai dari hal simple, terus eksperimen. Nggak perlu menunggu sempurna ini ya tadi keywordnya. Ini tadi sangat-sangat simple, 1 jam bikinnya, tapi di launch ada dampaknya gitu. Kalau di startup kita mengenal istilah MVP, Minimum Viable Product. Jadi ini produk yang paling minimal, effort untuk bikinnya, tapi bisa langsung ngasih dampak gitu. Minimum kan, kata kuncinya di minimum viable gitu. Oke, next slide, kita masuk ke urun daya ke Warga Bantu Warga. Jadi saya shifting kemudian jadi project manager untuk overall effortnya Warga Bantu Warga. Di sini ada kolaborasi dari Kementerian Kesehatan, Marves, lalu berbagai macam startup join di sini di Warga Bantu Warga. Dan sampai hari ini next slide di Warga Bantu Warga kami mengumpulkan sekitar 120 miliar. 100 miliar dalam 3 bulan pertama, ada 1 juta pengunjung dan total ada 7.000 relawan. 7.000 relawan ini macam-macam tugasnya. Ada yang untuk membantu websitenya Kemenkes yang nanti akan saya cerita, ada juga buat hotline dan segala macam. Jadi di sini ada multi inisiatif dan multi stakeholder dari pemerintah, kesehatan, Marves, startup, dari kampus gitu. Join semuanya jadi satu di Warga Bantu Warga ini. Next slide, ini saya cerita versi lagi balik ke mantra pertama tadi. Versi satunya Warga Bantu Warga ini Google Docs Bapak Ibu. Ini Google Docs yang kita hard code lalu kita pasang online gitu. Ini benar-benar kayak gini dan kita launching di Mata Najwanya kayak gini. Setelah itu baru kita iterate, kita eksperimen dan versi 2-nya adalah yang seperti ini di next slide.
yang sekarang ada di wargabantuwarga.com. Dan ini dibikinnya secara open source. Jadi kalau coding itu ada istilah namanya open source. Jadi codingnya dibuka untuk umum gitu ya. Semua orang bisa contribute di sana. Dan kita cukup viral waktu itu istilahnya di GitHub-nya ya. Di next slide. Jadi GitHub ini tempat buat ini ya, mengupdate dan memantau mengerjakan project open source ini. Kita trending secara internasional ya, wargabantuwarga.com. Jadi trendingnya bukan di Twitter, bukan di sosial media, tapi di GitHub yang open source ini. Menarik ini karena ini adalah effort yang dikerjakan secara bareng-bareng jadinya. Lalu untuk programnya kemarin kami ada yang pertama, next slide. Oh ini cerita ya, cerita hotline. Jadi cerita dari hotline ada yang ini sedih, jadi cerita sedih kayak beliau minta informasi ambulans. Kami jawab 10.14 3 menit dengan info, tapi 10.22 udah dijawab sudah nggak tertolong, sudah meninggal dunia ternyata. Dan ini kasus kayak gini banyak sekali Bapak Ibu di Juli tahun lalu ya. Kurang info ambulans, info oksigen. Jadi ketersediaan informasi ini sangat-sangat penting. Tapi ada juga cerita bahagia kayak ini jam 10 beliau masih oksigen, jam 12 mikirimkan oksigen ke rumahnya. Jadi ada cerita sedih, cerita bahagia, pasti ada two side of the coin Pak ya. Next slide. Selain hotline, kami juga membuat project namanya Oxygen for Indonesia. Oxygen for Indonesia kami mendatangkan 2.500 oxygen concentrator. Jadi oxygen concentrator ini dipakai untuk ke rumah sakit. Jadi langsung di deliver ke rumah sakit. Di sana digunakan untuk memproduksi oksigen. Sekitar 142 M kemarin yang akhirnya 120 yang terkumpul sampai hari ini. Dan sekarang kami lagi tahap membangun namanya oxygen generator, semacam pabrik di 20 lokasi. Jadi karena si oxygen concentrator ini kalau kami kirim keluar Jawa susah, misalnya ke Papua susah ya. Jadi lebih efisien membuat pabrik di sana ternyata. Jadi sekarang lagi menggarap itu. Jadi hopefully nanti kalau ada wave selanjutnya kita lebih siap nih dari segi oksigen. Tapi semoga nggak ada ya wave-wave selanjutnya. Lalu yang kedua kami juga membantu Kemenkes dalam hal Siranap. Jadi next slide-nya, next slide. Oh ini sebelum itu ini ada kolaborasi unik. Jadi kemarin kami bikin lelang untuk oksigen di Twitter dengan NFT. Ini waktu zaman-zamannya NFT belum booming. Dan kita dapat sekitar 10 miliar dalam waktu 3 jam dari lelang ini. Jadi moral of the story kayak kita bisa coba teknologi baru juga untuk si kolaborasi. Jadi nggak harus cara-cara lama, tapi kita bisa juga kayak NFT atau kayak yang baru. Tapi balik lagi back to the problemnya dulu apa gitu ya. Teknologi mengikuti. Next slide. Ini oksigennya sampai. Next slide. Ini support data web Siranap Kemenkes. Jadi waktu itu kondisinya website Siranap Kemenkes kurang real time waktu itu di bulan Juli. Karena semua orang nakes sibuk, nggak ada yang bisa update ketersediaan IGD. Jadi yang kami lakukan adalah kami tugaskan 2 relawan di 1 rumah sakit. Nah, mereka akan bertanya setiap 3 jam kesediaan bed IGD di rumah sakit itu gimana gitu. Dan mereka akan update ke chatbot kami. Dan di sini ada sekitar 1.200 rumah sakit Jawa dan Bali dan 2.500 relawan kurang lebih untuk handle website Siranapnya Kemenkes. Ini upaya yang sangat-sangat kolaboratif dan kami juga terima kasih banyak ke Kemenkes karena mau membuka ruang untuk relawan-relawan ini. Next slide. Dan yang terakhir yang sekarang lagi jalan adalah Kawal Masa Depan. Nah ini adalah inisiatif untuk yatim piatu COVID. Karena ternyata Bapak Ibu kalau tahu diprediksi kemarin ada sekitar 50.000 anak yang kehilangan ayah ibunya karena COVID-19. Gitu. Jadi ini program yang sekarang masih running. Kita bikin beasiswa santunan dan beasiswa pendidikan untuk yatim piatu yang ditinggal oleh
ayah ibunya. Itu tadi sedikit cerita dan semua ini upaya kolaboratif multiple stakeholder ya sesuai tema acara hari ini gitu. Jadi next slide-nya kita akan bahas lebih detail tentang kenapa sih kita perlu kolaborasi gitu ya. Pertama, dengan bergerak sendiri kita bisa melakukan sesuatu secara cepat. 3 contoh yang saya berikan di awal, yang informasi vaksin, oksigen, urun daya, itu semuanya saya kerjakan sendiri di one man show. Bisa bikinnya dalam waktu 2-3 jam gitu. Tapi kalau kita ingin membuat sesuatu yang lebih masif dan berjangka panjang, perlu kolaborasi. Pun trade off-nya adalah nggak bisa cepat gitu ya. Pasti ada yang dikorbankan di speed-nya gitu ya, dan seterusnya. Tapi kita perlu kolaborasi. Oke, next slide-nya. Nah ini kesalahan umum, ini saya bikin pointer aja karena kesalahannya pasti banyak ya. Yang pertama, tidak mendesain strategi. Jadi nggak ada strategi yang jelas atau dalam pembuatan strategi ini tim tidak dilibatkan. Jadi kayak strategi tiba-tiba jadi nih. Nah ini kurang membuat kolaborasi yang baik gitu. Jadi langkah pertama menurut saya kita perlu memperjelas strategi dan libatkan sebanyak mungkin gitu. Cek. Oke. Cek. Apa kalau saya kayak gini cukup terdengar nggak? Bapak Ibu? Enggak. Terima kasih. Cek. Oh ini. Oke. Saya pakai mic ya. Yang kedua, tidak ada peran dan tanggung jawab yang jelas. Jadi makin banyak stakeholdernya, makin perlu jelas nih peran dari setiap stakeholder itu apa dalam kolaborasi ini. Seperti contoh warga bantu warga tadi, ada stakeholder yang kalau dalam kasusnya kawal masa depan yang yatim piatu tadi, ada stakeholder yang fungsinya membuat kurikulum, ada stakeholder yang fungsinya rekrutmen, ada stakeholder yang fungsinya pembinaan psikologi. Jadi masing-masing perannya jelas. Yang ketiga, tidak mendengar anggota tim. Jadi agar terbentuk budaya yang kolaboratif, semua pendapat perlu muncul ke permukaan gitu ya. Kita nggak bisa kayak nge-suppress gitu ya, atau kayak ini pendapat yang benar atau salah, tapi dimunculin dulu nih pendapatnya gitu ya, biar semua orang punya ruang untuk berpendapat. Yang keempat, tidak membangun lingkungan yang suportif. Yang kelima, resiko itu pasti ada dalam kolaborasi ya. Nah, kita perlu memprediksi resiko ini, bagaimana memitigasi resiko ini, melakukan pemetaan resiko gitu ya. Yang keenam, tidak semua orang punya pemahaman yang sama. Jadi kita bisa pakai tools kolaborasi. Sekarang banyak ya Bapak Ibu tools ya. Ada Asana, Trello. Jadi banyak tools yang bisa kita explore. Ini satu sesi sendiri cara menggunakan toolsnya. Tapi Bapak Ibu bisa mulai explore nih tools-tools kolaborasi agar jelas apa yang dikerjakan dan semua orang punya pemahaman yang sama tentang apa yang dikerjakan. Yang ketujuh, memberikan kebebasan ya. Jadi ruang gerak kepada setiap anggota tim. Lalu next slide-nya. Nah, tapi dalam membangun kolaborasi pasti ada yang namanya konflik ya. Pasti ada yang namanya konflik. Konflik itu ada dua, ini nggak ada di slide. Tapi ada konflik konstruktif dan konflik destruktif. Yang kita inginkan ketika ada konflik, konfliknya itu bisa konstruktif. Karena kita nggak bisa membangun kolaborasi tanpa ada konflik. Itu kayak sebuah hukum alam gitu ya. Nah, gimana caranya biar konfliknya bisa konstruktif? Yang pertama, kita perlu memahami dulu sumber dari konflik. Ada jadwal yang bentrok, timeline yang bentrok. Wah, ada yang tim A mintanya sebulan, tim B mintanya seminggu gitu ya. Yang kedua, priority yang berbentrokan. Yang ketiga, resource. Resource ini bisa orang, bisa finansial. Yang keempat, technical issue dan banyak hal-hal lainnya gitu. Nah, ini biar enggak cuman saya yang ngomong. Next, saya mau coba game dikit ya. Gamenya itu adalah silakan Bapak Ibu ya. Ini biar sesi hari ini kita agak aktif. Buat pasangan masing-masing 2 orang. Nah, silakan mainkan 20 ronde
game gunting batu kertas yang biasa dimainin waktu kita SD SMP. Nah, pemenangnya adalah siapa yang bisa menang paling banyak dan paling cepat gitu. Juara 1 dan 2 bakal dapat masing-masing 200.000. Jadi totalnya 400.000. Tapi kalau nanti ada yang kayak seri nanti bisa saya tambahin lagi. Ini dari saya ya. Dari saya 400.000-nya. Nah, jadi silahkan 10 menit kanan kiri aja boleh gunting batu kertas. Untuk yang online mungkin bisa breakout room ya kalau possible. Kalau enggak apa-apa gitu ya. Kita breakout room di online, dibikin satu room isinya 2 orang, terus silahkan gunting batu kertas. Nanti kita lihat siapa nanti yang paling cepat dan banyak menangnya. Nanti silahkan angkat tangan gitu, kayak udah selesai duluan angkat tangan gitu ya. Nanti kita lihat yang paling cepat dan paling banyak. Oke, Bapak Ibu. Coba saya lihat waktunya ya dari sekarang. 10.01. Kita coba 9 menit ya dari sekarang ya. Cukup waktunya atau kita perlu kurangin lagi waktunya? Cukup. Ya, silakan. Saya coba. Enggak, langsung aja. Jadi silakan membuat, ini mungkin saya turun nggak apa-apa ya. Silakan membuat pasangan. Jadi dua-dua, ibu dengan ibu ya, Pak dengan bapak boleh. Lalu gunting batu kertas. Jadi gunting batu kertas. Yang menang yang udah selesai duluan dan paling banyak menangnya. Yang dapat saldo gitu ya. Mungkin saldonya nggak banyak tapi nggak apa-apa. Biar ini ada sedikit kompetitifnya. 9 menit Pak. Pak Arga juga silakan. Yang menang yang udah cepat, yang paling cepat udah angkat tangan aja Pak. Terus kayak berapa kali menangnya gitu. Oh iya betul. Ini mungkin udah lama ya nggak main ini, jadi saya ingatkan aturannya itu batu menang sama gunting, gunting menang sama kertas, kertas menang dari si batu gitu ya. Udah lama kan ya Bapak Ibu nggak main gunting batu kertas. Oh sudah dimulai. Kita mulai dari tadi. Oke, 10.01 sekarang udah 1 menit. Cek. Mas Faiz, berarti kita tahu nih, batu kertas. Gunting sama batu yang menang? Batu. Batu sama kertas? Kertas. Kertas sama gunting? Kertas sama gunting. Oke, berarti boleh diingat ya. Gunting batu kertas siapa aja yang menang boleh, jangan curang. Oh Mas yang ini yang di depan kayaknya angkat tangan kenapa nih? Udah selesai. Udah menang, siapa yang menang? Berapa Mas angkanya? 20-14, oke. Mas Ihsan, oke. Mas Ihsan 20 ya. Mas Ihsan gaya banget. Ada yang udah maksimal berarti ya. Mas Aryo berapa Mas Aryo? Kan? Ayo diingat-ingat ayo. Gunting sama batu yang menang batu. Batu sama kertas yang menang kertas. Kertas sama gunting yang menang gunting. Cewek sama cowok yang menang pasti cewek lah. Silakan lanjut Mas Faiz. Tes.
Oke, kita 4 menit lagi ya, Bapak Ibu. Ini udah nih Mas Isan, ada yang lagi yang udah? Udah? Oh. Pak, ini Pak, sudah 20? Bapaknya menang? Pak siapa? Pak Ansar. Pak Ansar udah 20. Dari Jayapura. Luar biasa. Mbaknya berapa Mbak? 13, 14. 14, oke. Terima kasih Pak Ansar. Dan Mbak siapa? Mbak Deti. Udah dapat 2 ya kita sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa kita selesaikan 2 menit. Ini Pak Arya dan Pak Aryo dan Pak Hendra masih semangat banget. Ada lagi yang udah selesai, boleh angkat tangan? Oke, udah selesai ya. Oke. Udah selesai, oke. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semua, tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih banyak buat kerjasamanya di pagi hari ini. Jadi kita dapat 2 yang paling cepat ya. Tadi ada Pak Mas Isan dan Pak Hasan. Mas Isan 20 ya. 20. Ini aku ambil yang paling banyak dulu, baru yang paling cepat. Mas Isan boleh sharing tipsnya nggak? Kalian berdua, kenapa bisa dapat 20 dalam tadi berapa? 1 menit? Kurang lebih 2 menit. Tips gimana? Sebenarnya nggak ada tip khusus sih untuk permainan ronde ini. Yang penting have fun. Cepet-cepetan aja have fun, udah target. Gitu sih. Gak perlu tips. Tapi gimana bisa menang 20 kali? Oh, karena ini 20 ronde ya? Oh iya 20 ronde. 20 jadi I see mix-nya di sini. Oke. Ada nggak yang totalnya emang 20 ronde? Oh 20 ronde. Oh oke, 8 dan 12 ya. Ada nggak yang lagi totalnya 20 ronde tapi lebih banyak dari 8 dan 12? 10-10 gitu ada nggak? Sampai 30 ya, oke berarti ada miss di situ ya. Ada yang totalin 20 ronde, 8 dan 12? Selain 8 dan 12? Oke berarti ini justru Mbak ini ya. Ada tip khusus nggak Mbak? Selain cepet-cepetan atau ada emang tip khususnya biar bisa menang 12? Oh keluarnya sama jadi bingung. Oke. Oh oke. Oke terima kasih Mbak siapa? Mbak Trisna. Terima kasih Mbak Trisna. Pak Aryo gimana Pak Aryo? Thank you Mas Faiz. Ini barusan kita mainnya 501 ronde. Iya. Karena tadi kan yang juara 1 akan dapat saldo nih. Jadi saya udah tadi Mas Hendra, udah saya ngalah aja 200 ribunya buat Mas Hendra. Saya ini aja terus. Mas Hendra kertas terus, biarin yang menang Mas Hendra. Nanti Mas Hendra traktir saya lah gitu kan. Jadi tadi 501 ronde, saya menang yang pertama, selisihnya Mas Hendra 500 kali menang. Itu aja. Ya terima kasih Pak Aryo. Ya. Ya jadi sebenarnya ini mindset yang bagus ya dalam kolaborasi ini gitu ya. Kan ujungnya adalah kita nyari juara 1 dan juara 2. Ya jadi siapapun yang menang bisa di split si uangnya gitu. Nah ini yang namanya sebenarnya kolaborasi. Jadi point of the game sebenarnya adalah itu gitu ya. Tapi mungkin tadi ada ketidakjelasan di 20 rondenya. Sebenarnya versi lain kalau kita main 20 ronde biasanya menang 10-10. Terus mereka paling awal, nah itu dua-duanya dapat 200 ribu gitu kan. Jadi satu tim dua-duanya dapat 200 ribu. Tapi Pak Aryo terima kasih Pak, itu sudah menggambarkan konsep dari game ini ya. Jadi nggak apa-apa satu orang ngalah, tapi the whole collaboration tuh jalan gitu ya. Kolaborasi secara umum tetap jalan gitu.
Sama dengan kolaborasi lain, kita perlu tahu nih posisi kita apa dan end goal-nya itu apa, goal akhirnya. Gitu. Jadi Pak Aryo selamat Pak, 200.000. dan Pak Hendra juga ya, karena ini 200.000 di split jadi 2. Oke, berarti nomor 2-nya berarti ada, oke kita karena ini kita pakai ada yang lebih dari 500 enggak? Di bawahnya 500 paling banyak berapa? 300, 100, 50, 20 tadi Mas Isan ya. Ada yang di atas 20 enggak? Pak Isan, Pak Hasan 24 ya? 20? Oh ya, udah berarti Pak Isan dan Pak Isan dan Pak Aryo dan Pak Hendra ya. Oke, tadi kita sekalian bergerak ya, dan semoga teman-teman kita dapat juga nih sense of collaboration, bukan hanya tentang menang kalah, tapi gambaran besarnya itu sebenarnya apa, the bigger picture itu apa gitu. Oke, next slide, mungkin kita elaborasi lebih dalam. Jadi kan ini A dan B ya, bandingkan A dan B ini posisi yang satu pengen menang, posisi pengen shoot tadi ya, sweet. Yang B juga pengen sweet, pengen dapat 200.000 dua-duanya, posisinya sama gitu. Nah ini kalau dilihat dari segi atasnya doang A dan B, ini sebenarnya ada segitiga tapi ternyata transparan jadinya. Jadi dua segi yang berlawanan gitu ya. Tapi kalau kita gali lebih dalam di next slide, kita bisa melihat bahwa ada kebutuhan yang sama nih, dalam konteksnya ada goal yang sama, goalnya sama-sama pengen dapat hadiah kalau hari ini gitu ya. Nah ini kita bisa gali lebih dalam, dan kalau kita next slide lagi, kita bisa lihat bahwa sebenarnya di bawah sini ada common interest. Common interest inilah yang harus kita cari. Apa sih kesamaan kita dibandingkan kolaborator kita? Jadi lebih banyak melihat persamaan daripada perbedaan gitu. Dan ini bukan suatu hal yang gampang. Untuk menuju dari atas ke tengah ke bawah, ini prosesnya lama gitu ya. Prosesnya lama, perlu pengenalan diri, perlu pengenalan kawan kita, perlu pengenalan goal besarnya itu apa gitu ya. Pak Aryo, Pak Hendra mungkin udah cukup kenal satu sama lain gitu ya, atau emang goal besarnya dapat gitu ya. Tapi in real life, dalam kehidupan nyata ini bukan suatu hal yang bisa dilakukan secara instan gitu ya. Ada proses pengenalan gitu. Oleh karena itu kolaborasi nggak selalu datang dengan mulus. Nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan kolaborasi menurut saya. Ini akan kita bahas di next slide. Jadi ada sebuah metrik di slide selanjutnya, next slide lagi. Cara-cara untuk menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan konflik based on desire to satisfy diri kita, oneself, ini yang bagian sini, sama di sini desire to satisfy other people. Jadi ini menyenangkan diri kita sendiri, kalau yang bagian bawah menyenangkan orang lain. Kolaborasi itu udah paling atas gitu ya, kita bisa dua-duanya menang gitu. Tapi apakah semuanya bisa dilakukan dengan kolaborasi? Belum tentu gitu. Jadi di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu forcing. Forcing itu next slide. Forcing itu dilakukan biasanya kalau waktunya mepet, informasinya nggak merata, dan kita udah yakin emang kita benar gitu. Dan ini kayak waktunya udah super mepet, situasi darurat gitu ya. Nah kita pakai forcing, memaksa. Jadi emang ini harus dilakukan, dan emang ada keadaan-keadaan yang menuntut seperti itu, kondisi darurat. Walaupun sebaiknya emang kita jangan sering-sering sih forcing ya, karena yang terbentuk adalah budaya otoriter nantinya gitu ya, bukan budaya kolaboratif gitu. Lalu next slide, yang paling bawah sini itu accommodating. Accommodating itu kita ngalah, ya udah nggak apa-apa lah, aku kalah hari ini ya. Kita agar ya udah orang lain senang gitu ya, harmony, peace and good win. Padahal kita akan kalah gitu ya. Ini sesuatu hal yang kayak nggak rekomen juga, walaupun mungkin di awalnya kita pakai ini kayak ya udah untuk hari ini aku kalah dulu, tapi next time aku menang gitu. Jadi akomodasi ini bisa di-combine juga sebenarnya. Lalu nextnya kita ada avoidance ya kalau nggak salah di sini. Avoidance ini kalau emang kita tahu kita nggak bisa menang gitu ya, stake-nya tinggi, tapi kita belum siap nih untuk engage sekarang gitu ya, untuk
melakukan hubungan sekarang. Jadi kayak ya udah kita menghindar dulu. Yang paling atas itu kolaborasi, itu yang paling ideal ya. Ideal, tapi ini trade off-nya adalah di waktu. Dia next slide. Tapi akibatnya kayak overall project cost bisa menurun, kita bisa dapetin komitmen dari lebih banyak orang. Karena misalnya nih kolaborasi, ketika kita bikin KPI atau bikin goal, kita melibatkan semua orang gitu ya. Ada yang namanya OKR ya, Objective and Key Research. Ini pembuatan KPI yang melibatkan banyak stakeholder gitu. Tapi prosesnya jadi lama gitu ya, prosesnya jadi lama. Jadi itu sebuah trade off yang akan dialami. Yang terakhir compromise ini tengah-tengah. Ini biasanya sementara, solusi sementara. Jadi kalau kolaborasinya nggak oke, ya udah kita compromise aja deh. Aku ada yang dikorbankan, kamu ada yang dikorbankan gitu ya. Tapi yang penting ini jalan dulu nih si projectnya gitu. Nah kita perlu bisa pakai metrik ini ketika kita lagi ada konflik ya atau berhubungan sama orang lain, kira-kira kita mau pilih yang mana. Idealnya selalu kolaborasi, tapi apakah waktunya memungkinkan dan seterusnya, itu pertanyaan-pertanyaan follow up-nya nanti gitu. Nah next slide, ini udah mau selesai. To recap cara membangun lingkungan kerja yang kolaboratif, kita perlu punya end goal-nya, tujuan bersamanya itu apa. Semua orang paham peran masing-masing, komunikatif yang transparan, dan terakhir saling percaya. Contohnya kayak game tadi ya, kita punya end goal-nya adalah menang. Pokoknya tim kita menang, siapapun yang menang, yang penting kita menang salah satu orang dari tim kita gitu ya. Yang kedua, semua orang paham perannya masing-masing. Berarti kalau mau dapat 500, yang satu harus menang gitu ya. Menang terus, yang satu harus kalah terus gitu ya. Yang ketiga, transparan. Ya udah transparan dari awal. Dikomunikasi dulu, goalnya adalah ini dan terbuka. Dan terakhir adalah saling percaya. Saling percaya dan memahami perbedaan. Saling percaya kalau Pak Aryo bakal neraktir Pak Indra habis ini ya. Gitu. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Saya tutup quote dari salah satu relawan warga bantu warga, Mbak Nana. Ini kemarin dibuat dalam masa COVID ya, bahwa bukan hanya virus yang menjalar, nggak cuma virus yang bisa menular, tapi solidaritas juga bisa merebak secara eksponensial. Ia hanya tak terukur dengan angka. Jadi hal kecil yang kita buat, yang kita mulai bisa merebak, menginspirasi lebih banyak orang dan bikin solidaritas ini bergulir dengan cepat menjadi suatu hal yang besar gitu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Saya Faiz Gifari sekali lagi sangat berterima kasih untuk kesempatan ini dan semoga kita bisa berkolaborasi di lain kesempatan. Last slide. Terima kasih. Bapak Ibu, Mas Faiz, jangan dulu kemana-mana, sebentar dulu. Kali ini kami persilakan untuk Bapak dan Ibu, kita akan membuka sesi Q&A. Jadi silakan untuk Anda yang berada di sini apabila ada pertanyaan seputar tadi kita berbicara tentang inovasi dan juga strategi branding ya. Betul. Silakan untuk langsung saja angkat tangan. Apabila teman-teman yang tergabung secara Zoom, kami persilakan untuk bisa langsung saja membubuhkan pertanyaan di kolom chat. Nanti biarkan saya yang membacakan. Jadi kami persilahkan, tadi kurang lebih 1 jam adalah ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 50 menit mungkin ya. Betul sekali, sudah menjelaskan tentunya banyak sekali berbicara tentang inovasi dan juga strategi branding, betul ya. Dan tentunya kita juga berbicara bagaimana sih inovasi dan juga adaptasi dengan tren kekinian ini sangat penting dalam mewujudkan brand awareness, branding yang bagus dan juga yang tidak kalah penting yaitu karena kita juga tahu bahwa pandemi ini kan memang cukup menyita waktu kita, kurang lebih mau hampir 3 tahun, betul ya? Kemarin kan kalau nggak salah bulan Maret itu ulang tahun yang kedua ya pandemi ya, nggak usah dikasih selamat ya. Masih sekarang kasusnya tidak lagi nih, walaupun kurang lebih 200 kasus di DKI Jakarta, tapi mudah-mudahan kita semua sudah dibutar, mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya kehidupan kita selanjutnya ya. Baik, kali ini kami persilahkan, masih ada waktu apabila teman-teman peserta, baik silahkan. Siap, terima kasih. Baik. Ini ada saldo juga dari saya buat yang Wow, bertanya ya. berapa ribu dolar? Nyesel nggak? Nyesel kan? Baik Mas Silakan, Faiz, tadi ngobrol-ngobrol ya Mas Faiz ini kan saya ikutin Twitternya kebetulan. Juga ngajarin branding ya untuk ya kebanyakan saya lihat teman-teman swasta. Nah kita pemerintah ini kan sekarang
teman-teman banyak nih sebenarnya inisiatifnya branding ya, dari yang sosialisasi, mungkin yang teman-teman UPT yang nggak hadir hari ini mungkin juga lagi ke desa-desa mungkin ya sosialisasi gitu untuk mensosialisasikan SDPPI, padahal kan sekarang eranya digital ya Mas ya. Tentunya kan ada cara lain gitu, cara membranding yang lebih pas. Mungkin selama ini Mas Pais itu ngelihat pemerintah seperti apa Mas? Seperti apa saran dari Mas Pais? Branding pemerintah tuh sebaiknya seperti apa sih dengan era digital ini gitu? Nah, mungkin itu sih pertanyaan saya. Makasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ini kita tadi materinya tentang sinergi ya, tapi emang kita tema besarnya emang pengen bahas tentang branding juga. Jadi ini mungkin ini sebenarnya satu sesi sendiri tentang branding, tapi saya mungkin coba akan recapnya dengan branding itu kan sebuah feeling ya, sebuah makna yang ditimbulkan oleh si audiens. Jadi lebih besar dari produknya. SDPPI produknya misalnya tadi Pak Aryo cerita ada tentang frekuensi dan segala macam yang ini menurut saya ini keren banget, tapi masyarakat belum banyak tahu gitu ya. Nah, kita perlu lihat dari sudut pandang audiens. Jadi kayak bagaimana hal ini penting bagi mereka gitu ya. Bagaimana hal ini relatable bagi mereka. Kemudian berbicara dengan bahasa yang humanis. Jadi mungkin salah satu hal yang kurang dari akun pemerintahan adalah pakai bahasa yang kaku dan emang pemerintahan gitu ya. Padahal anak zaman sekarang, apalagi sekarang paling banyak adalah generasi millennials dan kemudian nanti akan ada generasi Z juga. Mereka suka bahasa yang kalau ngobrol sama orang, ya ngobrol sama account tuh kayak ngobrol sama orang gitu. Gitu Pak, jadi kayak ada bercandaannya, ada humornya gitu ya. Itu mereka suka gitu. Jadi kita perlu bikin sebuah istilahnya kalau di branding itu ada namanya persona Pak. Kita ingin DJPPI ini, SDPPI ini dilihat seperti orang yang seperti apa gitu ya. Misalnya karena kata kuncinya mungkin adalah frekuensi dan perangkat, mungkin orang yang menyambungkan gitu ya. Orang menyambungkan tapi di belakang layar gitu. Jadi kayak apa ya? Orang yang mak comblang kali kalau istilah ininya personanya gitu. Jadi kayak kita bisa cari ini tadi contoh aja, tapi kita bisa bikin pakai personanya, itu ada step by stepnya. Lalu kita komunikasikan itu langkah pertama dari si branding gitu. Tahu target audiensnya, lalu bikin persona yang cocok buat ngomong kayak sama mereka gitu. Baru setelah itu kita ngomongin kayak strategi digitalnya seperti apa di sosial medianya, di kanal-kanal digital marketingnya gitu ya. Dan ini bukan suatu proses yang instan Pak. Jadi emang ini perlu effort dan perlu waktu untuk merealisasikan si brand awareness-nya gitu istilahnya ya, brand awareness. Bukan suatu hal yang bisa dibangun langsung. Karena branding itu bukan suatu hal yang kita bilang, tapi adalah suatu hal yang dibilang sama si audiens kita gitu. Jadi kalau audiens kita bilang SDPPI itu ternyata menarik loh, seru gitu ya, dia kontributor di belakang layar gitu. Nah itu baru nih kita brandingnya dapat gitu ya. Kayak percuma kita bilang A, B, C tapi audiens kita nggak dapat gitu. Jadi prosesnya panjang, tapi kalau kita invest ke sini kita bisa dapat hasil yang multiple kali lipat. Contohnya mungkin sepatu gitu ya, sepatu biasa versus sepatu Nike. Mungkin kualitasnya nggak beda jauh, tapi sepatu Nike harganya bisa 10 kali lipat. Kopi biasa sama kopi dikasih label Starbucks gitu, harganya bisa 10 kali lipat. Atau botol Aqua nih, botol apapun, botol kosong, terlalu udah ada lambang lem mineralnya gitu misalnya di sini, atau Aqua atau apapun, itu harganya bisa berkali-kali lipat. Padahal isinya sama-sama air gitu kan ya. Tapi si brand itu bisa memberikan value add gitu ya. Nah oleh karena itu emang bagus banget kita invest di brand, tapi prosesnya nggak akan lama, nggak akan sebentar, gitu. Akan perlu effort, waktu, gitu ya, dan perlu sinergisasi tadi, gitu. Gitu Pak Hendra, ada tanggapan nggak Pak? Gimana Pak Hendra? Atau mungkin mau pakai bicara bahasa Jaksel Pak, yang jujurly kalau overthinking aku perlu healing. Ya. Jadi sepertinya memang pembicaraan ataupun tata bahasanya harus lebih mengena lagi gitu kali ya. Mengena, tapi kalau misalnya pemerintahan harus kaku gimana dong? Ada batasannya misalnya, barriernya yang nggak boleh lepas.
Tapi yang aku lihat sekarang, kadang beberapa kali mimin atau admin, Betul. sekarang udah mulai enak ya Betul. balesnya. Betul. Kalau dulu kan kadang kita kalau bales kementerian apapun, kita mau DM, gak dibales, gak di replay. Sekarang sudah ada miminnya. Sekarang udah ada mimin. Bener kan? Betul. Iya Dan kan? bahasanya bisa membumi Bahasanya banget. lebih enak. Misalnya akun pajak gitu ya, mungkin Betul. salah satu case Iya, tadi yang benar-benar. terkenal ya. Yes. Bahasanya bener-bener kayak ngobrol sama teman aja gitu. Oke. Jadi gimana mau ngasih saldo? Boleh, nanti udah ada nomor. Oke, baik. Yang pasti silakan, kita masih ada waktu. Panitia masih ada waktu. Oh, boleh, silakan. Masih ada satu, oke. Dengan Mbak siapa pertanyaannya, monggo. Dengan Devi dari anggota tim perencanaan. Silakan Mbak Devi. Untuk melakukan sebuah perubahan gitu ya Mas. Kita dimulai dari orangnya secara personal dulu atau emang dari sistem secara overall dulu gitu. Nah untuk perubahan itu kan juga kita pasti ada dari atas, dari pimpinan, atau emang kita berubah dari bawah untuk kita ajukan ke pimpinan, atau pimpinan yang nge-push kita dari bawah gitu. Terima kasih Mbak Devi. Good question, terima kasih Mbak Devi dapat saldo juga ya. Oh iya, itu penting Mas. Tapi good question Mbak Devi, idealnya kalau kita tidak punya wewenang ya kita mulai dari diri kita sendiri kan. Emang kalau kita mikirin sekitar kita tapi diri kita nggak berubah ya percuma jadinya. Jadi yang pertama yang akan aku lakukan adalah rubah diri kita sendiri. Harapannya itu bisa merubah kelompok, tim, dan lingkungan yang lebih besar. Tapi idealnya nih kalau kita mau membuat sebuah perubahan, kan ada dua cara ya Mbak, bottom up dan top down kan. Bottom up kita mulai dari diri kita lalu ke atas. Nah ini yang bisa kita lakukan. Jadi kalau istilahnya ini yang bisa kita jangkau, tapi mungkin dampaknya nggak akan langsung kerasa. Yang lebih efektif ya top down ya, langsung dari atas. Dari atas, emang kita mau buat perubahan secara struktural, ini efeknya bisa lebih jangka panjang gitu. Jadi tergantung konteks. Kalau sebagai individu kita mulai dari diri sendiri, tapi kalau secara organisasi kita top down gitu dan di-combine juga. Jadi dari atas ke bawah jalan, dari bawah ke atas jalan gitu. Ya, begitu kurang lebih Mbak Devi. Ada tanggapan nggak Mbak? Ada tanggapan balik mungkin Mbak Devi? Untuk selanjutnya gitu ya, beriringan, kalau kita perubahannya secara beriringan atau sambil berjalan gitu loh Mas, itu gimana kan? Kalau kita mengajukan baru, belum tentu di approve, terus kalau dari atas kan pasti udah, cuman sambil berjalan itu gimana Mas baiknya? Jadi Kita perubahannya sambil berjalan, sambil berjalan. Jadi beriringan gitu. top down dan bottom up ini idealnya kita jalanin bareng. Tapi nggak semua orang, nggak semua organisasi dari atasnya juga mau berubah kan Mbak, gitu. Nah, iya, benar. Iya itu kan. Jadi kalau dalam situasi seperti itu ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang dalam zona kontrol kita tuh apa? Jadi kita perlu membedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang di luar kontrol kita. Itu dulu sebagai seorang individu ya. Yang bisa kita kontrol ya mulai perubahan dari diri kita sendiri, coba communicate ke sebanyak mungkin orang gitu ya, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau misalnya itu nggak mempan ya itu di luar kontrol kita gitu ya. Tapi idealnya dua ya. Ini aku berbicara sebagai individu gitu ya. Tapi kalau secara organisasi, idealnya top down juga dilakukan gitu. Karena nggak ada perubahan yang bisa long lasting kalau secara strukturnya dia nggak berubah gitu. Terima kasih Mbak Devi. Baik, cukup Mbak Devi. Silakan Mas Arya kali ini. Pak Silakan. Saya ini ya, tanggapan sedikit ya. Ini pertanyaannya bagus ya, dan saya setuju dengan jawabannya Mas Faiz. Untuk level staff ya, kita sama-sama staff di sini. Ada satu key point yang kadang kita lupa. Kita itu punya atasan. Kita boleh menyelesaikan suatu hal, tapi keputusan itu ada di orang yang memang diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan. Tugas kita memberikan opsi yang sudah dijustifikasi, sudah diolah sehingga pimpinan bisa memutuskan pengambilan keputusan dengan mudah. Tapi ingat, keputusan itu ada di mereka-mereka yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab itu ada di mereka. Kadang kita ingin menyelesaikan di level kita, padahal constraint kita itu tidak sebanyak constraint yang ada di pimpinan. Jadi itu yang harus kita ingat. Dan sebenarnya pimpinan itu, that's why they paid for. Mereka itu dibayar untuk memberikan
digaji itu untuk pelaksanaan keputusan. Jadi itu yang perlu kita ingat ya. Tapi jangan lupa kita harus menyiapkan hal yang terbaik di level kita. Mungkin itu saja, makasih. Terima kasih Pak Arif udah mengelaborasi jawaban dengan sangat baik. Oke, kita masih ada waktu atau Ya, ada waktu untuk Masih ada satu waktu. pertanyaan lagi, mungkin dari jajaran sebelah sini, boleh silakan. Ibu mau bertanya? Mau di branding Pak? Ibu, self branding mungkin? tentang sinergi boleh atau Iya, atau tentang sinergi branding? boleh. Boleh silakan. Teman-teman dari Zoom, apakah ada satu pertanyaan yang bisa saya bacakan? Ada yang masuk mungkin? Yang tergabung dari Zoom boleh nanti dikabarin. Baik, silakan. Kalau tidak ada, biar nanti kita yang kasih ataupun lempar pertanyaan gitu ya Mas Faiz ya. Boleh. Boleh. Silakan. 3, 2, 1. Tidak ada ya? Bener, gak nyesel. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Mas Faiz. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditambahkan lagi Mas Faiz, apa cukup? Oh, sudah cukup. Baiklah, kalau begitu silakan kembali lagi ke peraduannya semula. Baik, kalau begitu seperti yang saya janjikan, karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, kali ini giliran saya untuk memberikan pertanyaan. Dan untuk Anda yang bisa menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan merchandise yang sangat menarik tentunya dari 2022. Siap? Pertanyaannya sangat susah. Bohong, ini gampang banget. Gak usah buka Google ya, tolong ya, handphone disimpan ya. Gak usah googling ya, googling gak usah ya. Oke. Pertanyaannya adalah, siapakah Menteri Kominfo pertama Indonesia? Silakan langsung saja angkat tangannya. Tuh kan mau ada yang tahu? Silakan dikasih mic-nya. Mbak, Mas berdiri Mas, silakan. Mas dari jauh mirip Dude Herlino ya. Pak Afgan nih. Mas Afgan silakan langsung. Namanya siapa? Andi Wibowo. Oh, Ari Wibowo. Andi. Oh, Andi. Maaf kok yang Wibowo kan agak-agak blasteran ya, ini Oh, enggak iya. ya. Oke, silakan Mas Andi Wibowo. Jawabannya adalah Pak Sofyan Jalil. salah. Ibu silakan langsung dioper mic-nya ke sebelah sini. Ibu silahkan. Ibu dari jauh mirip Ria Ricis ya, apa Mama Dede ini? Baik, curhat Mama Dede. Silakan dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Ayo, silakan. Siapa? Siapa? Salah. Silakan. Satu kesempatan terakhir. Googling dah. Bolehlah pegang handphone dah. Yang paling cepat googling siapa? Oh, di belakang silakan. Udah angkat tangan. Mbaknya yang di belakang. Mas, yang paling belakang tuh udah angkat tangan duluan dia. Dari kemarin udah angkat tangan dia. Dengan Mbak siapa? Siska. Mbak Siska, ini Siska Call ya. Mari kita coba. Ayo Mbak Siska jawab. Tuh kan dia malah ketawa-ketawa. Hei Anda, ayo. Samsul Muarif. Bener. Googling ya? Hei. Nah Siska, googling nggak? Enggak. Bener. Iya. Tahu dari mana? Saudara sama Pak Samsul. Oh iya, katanya saudara. Oke, boleh panitia langsung dikasih merchandise-nya. Baik, berikutnya. Kapan acara puncak IFAS Fest pertama kali dilaksanakan? Ini kan tadi Mas Aryo kan bilangnya nah, tahun pertama tanggal apa? Tahun berapa? Langsung aja Mbak yang di belakang, silahkan. 2018. Tanggal. Ayo lo. Agustus kalau nggak salah. Salah berarti, kalau nanya kalau nggak salah, salah. Coba yang lain silakan, tanggal dan tahun pertama kalinya acara puncak IFAS Fest dilaksanakan. Silakan Mas, ayo. Cus, ayo. Kamu dari tadi udah menang sweet ya kan? Kamu dari deket, ih ganteng banget ya ampun, mirip itu Babang Tampan. Siapa tuh yang vokalisnya Kangen Band? Ayo silakan, namanya siapa? Dari saya Iksan. Isan, mau nyanyi? Enggak. Oh enggak, mau jawab aja. Oke, langsung saja. Untuk IFAS Fest yang pertama diadakan tahun 2018, kalau nggak salah bulannya Juli, 27 Juli. Aduh, tanggalnya bener, ulang tahun, tahunnya salah. 2000 berapa tadi? 18. 2018. Oh bener, sekali lagi tanggalnya? 27 Juli 2018. Sedikit lagi turun satu lah tanggalnya. 27. Turun satu. 26. Iya, 26, bulannya? Juli.
Tahun? 2018. Benar. Kok tahu sih? Googling. Oh, ya ampun, gaya banget, keren, mantap. Oke, baik, pertanyaan berikutnya, siap-siap. Berapa kode telepon daerah Tanjung Selor? Silakan. Ayo, saya kasih waktu Anda 1 detik untuk googling. Oh, mbaknya nggak googling langsung tahu. Silakan. Monggo. Kembali mencoba keberuntungan. Dapat 1. Salah, bro. Langsung saja Mas yang di depan, silakan. Mas, silakan. Wah, dia buka laptop, curiga udah googling kan? Kan? Feeling, tuh kan udah diketawain sama teman-teman. Oh, suara kenceng. Ah, oke. Dengan Mas siapa? Saya dari Reki, dari Balmon Batam. Reki. Reki. Oh, cara megang mic-nya gitu ya? Oh, gini. Oke, Mas. Salah. Jawabannya adalah? Jawabannya 0552. Kok tahu? Pernah tinggal di sana? Pernah magang. Oh, ada mantan. Oh, magang. Ya Allah, kirain aku mantannya di sana, jauh banget. Sekali lagi berapa? 0552. Bener, hebat. Dia lebih hebat dari Anda karena dia cepat jarinya untuk googling ya. Ketahuan banget. Nama aplikasi ruang kerja dan tanda tangan digital Ditjen SD PPI. Yang paling belakang masnya yang megang minum, kayaknya haus ya. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir. Terima kasih loh. Ini maksudnya apa nih? Mantap, tapi nggak begini ya pacaran. Oke, silakan Mas. Namanya siapa dan langsung saja. Jawabannya adalah, udah ada kok. Langsung Mas, langsung. Iya Mas, langsung cus. Odi, nama saya Odi. Iya Mas Odi. Jawabannya sinergi. Betul, boleh kita berikan tepuk tangan, itulah dia. Pertanyaan terakhir tentunya kali ini dengan pemenang yang terakhir. Baik, tentunya kita juga informasikan kepada teman semua di sini yang jadi peserta. Saya akan bacakan sedikit tentang syarat dan ketentuan untuk IFAS 2022. Tentunya dengan tema transformasi digital untuk tujuan memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai Ditjen SD PPI untuk menyampaikan karya inovasi Anda. Tentunya mendapatkan karya inovasi yang memberikan manfaat bagi SD PPI, Kemkominfo, negara dan tentunya bangsa Indonesia. Nah, kali ini untuk Anda boleh didengarkan baik-baik untuk syarat dan ketentuan. Karya inovasi dituang dalam bentuk proposal dan disertai dengan data pendukung jika diperlukan. Peserta merupakan perorangan atau kelompok maksimal 3 orang. Ingat ya, maksimal 3 orang. Peserta kelompok agar menunjukkan ketua tim sebagai koordinator. Proposal maksimal 10 halaman. Tidak boleh kurang. Yang pasti maksimal 10 halaman. Tidak termasuk halaman judul dan lampiran ya Bapak Ibu. Peserta idea and innovation yang diikutsertakan merupakan karya atau ide sendiri tentunya. Harus original dan bukan plagiarism serta belum pernah diikutsertakan pada kompetisi sejenis. Ditjen SD PPI dan Kemkominfo berhak untuk menggunakan karya atau ide dan juga innovation. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Silakan untuk Anda yang ingin tahu lebih jelas lagi dan juga untuk mendaftarkan lomba dan pengiriman proposal melalui website di www.ifasfest2022.com. Sekali lagi, websitenya di www.ifasfest2022.com. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, baik yang ada di sini ataupun tepuk tangan secara virtual untuk teman-teman yang bergabung dari tadi pagi melalui platform Zoom dan juga YouTube yang mungkin saat ini sambil ngopi-ngopi ya kan menyaksikan acara untuk sharing session inovasi dan juga strategi branding pada hari ini. Baik, tentunya sekali lagi, tentunya untuk Anda mudah-mudahan dengan acara kali ini banyak sekali yang antusias, lancar juga untuk acara hari ini. Tentunya dalam menggali ilmu seputar inovasi dan juga strategi branding. Tadi juga kita sudah melaksanakan untuk yang namanya Q&A, berbicara juga dengan Mas Faiz dan juga tidak tadi memberikan beberapa merchandise
untuk pertanyaan-pertanyaan kepada Anda semua. Baik, jadi silakan untuk Anda apabila sudah cukup jelas, dan bagi rekan-rekan yang masih bingung, sekali lagi kami persilakan untuk langsung saja cek di www.ifasfest2022.com. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak dan juga Ibu semua. Sekali lagi karena sudah dibuka aja IFASFest 2022, silakan untuk langsung saja mengajak semua rekan-rekan Anda untuk langsung saja mendaftar lomba ataupun untuk IFASFest 2022. Untuk itu sekian untuk dari saya. Mohon maaf tadi mau ada sambutan penutup kan dari Bapak, tapi Bapaknya apakah masih ada? Ada kelas. Oh iya, kalau begitu boleh tepuk tangan untuk Mas Aryo untuk memberikan closing statement tentunya untuk IFASFest 2022. Please welcome Mas Aryo. Thank you. Thank you. Di sini aja kali Mbak Di. Habis ini tutup, habis ditutup kan closing ya. Oh, iya, aku nggak jauh-jauh di sini. Kirain mau kemana Mbak Di ini. Baik, teman-teman semua terima kasih sudah hadir. Untuk yang hadir fisik terima kasih. Untuk yang di Zoom, ada di YouTube, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Kami dari panitia tentunya mengharapkan partisipasi yang lebih lagi dari tahun lalu. Karena tahun lalu itu masih hybrid, sekarang sudah full offline, plus ada online-nya juga. Kalau ada pertanyaan silahkan kontak kami di tim perencanaan. Atau kontak saya boleh. Kalau ada yang masih ragu silahkan cek ke website yang tadi di Postel Go ID ada, ataupun www.ifasfest.go.id. Biar hafal Mbak Adi. Oke, itu saya dari saya. Pesan Pak Ses Dijen tadi, selalu buat inovasi dan berikan inovasi terbaik Anda, karena IFASFest ini adalah ajang kita show off untuk branding SDWP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari puncak IFASFest 2022 bulan September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Aryo. Tentunya terima kasih juga untuk seluruh tim. Dan juga boleh sebelah sini termasuk TV tuh. Ini disayangkan di dunia dan akhirat soalnya ya. Yang pasti terima kasih banyak juga untuk semua suara-suara yang kita mendengar barusan dari online yang sudah tergabung via Zoom dan juga via YouTube. Dan yang pasti kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah melangkahkan kakinya dengan mudah ke sini untuk acara pagi hari ini di acara sosialisasi dan juga sharing session IFASFest 2022. Boleh kita berikan tepuk tangan? Terima kasih banyak tentunya, yang pasti merupakan suatu wadah untuk memfasilitasi kaum muda yang memiliki inovasi dan juga kreativitas serta ide-ide terobosan terbaru yang akan dibantu tentunya diwujudkan terutama oleh SDPPI dan Kominfo demi memulihkan serta membangkitkan perekonomian pasca pandemi. Akhir kata, dengan segala hormat saya Di Lestari, mohon pamit undur diri, dan juga Mas Aryo di sini. Sukses untuk Anda semua. Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman semua. Kami informasikan teman-teman untuk bisa menikmati hidangan makan siang sebelum pulang yang ada. Semangat pagi. Pagi. Mm-hmm.